Barnas untuk kita gunakan dalam membuat pelabuhan. Nanti ini akan kita combine dengan data pasif kita, data suhu terendah, rata-rata, tertinggi. Nah itu yang kita combine dengan data batimetri kita. Terutama saya ucapkan, saya tidak bermaksud untuk mengajar atau apa. Ini murni video saya buat hanya untuk ketika saya perlukan metode ini, bisa saya ingat kembali ketika sewaktu-waktu saya memerlukan. Oke, bisa kita langsung mulai. Ya, mungkin kita bisa buka ArcGIS terlebih dahulu. ArcGIS dulu, oke. Kita bisa buka ArcGIS dulu. Sebentar. Kita bisa, nah ini kosong, kita atur dulu ya, kita buat ini menjadi UTM. Oke, nah ini kita bikin, nah ini WGS 914 seperti biasa ya, kita sudah. Kemudian kita bisa add data. Nah ini teman-teman bisa download dulu data Barnas ya. Data Barnasnya itu di geospasial ya, Barnas bukan Barnas, karena kita perlunya batimetri yang ada di laut ya. Nah ini dia Barnas, ini kita add. Nah datanya ambilnya yang ini ya, yang dalam petok itu, karena ada tarakan di sini. Kalau tidak percaya mungkin kita bisa ambil Pulau Tarakan ya di sini ya. Ambil dulu, bentar saya cari dulu set file. Nah ini kan, oke, coba kita set dulu ya. Oke, udah. Nah ini ada tarakan kan di sini. Oke, sebelum itu kita ambil dulu kali ya, biar nggak terlalu berat, kita potong dulu. Sebenarnya ini nggak terlalu penting juga sih, cuma hanya ingin menambahkan. Nah segitu aja lah ya. Oke, kita skip ya. Oke, jelas, bisa kita klik. Oke, sudah terklik. Nah ini kan saya bilang tadi tidak penting, hanya penanda saja sebenarnya, ya kita tidak bingung. Oke, bisa kita ganti seenak mata memandang. Nah jadilah dia seperti ini. Oke, nah ini kan masih seperti ini. Nah kita menggunakan metode namanya point sampling. Jadi kita cukup mengambil yang bagian dimana lokasi kita. Misalnya lokasi pelabuhan kita di Jambore. Nah di situ kalian bisa kasih masuk koordinat kalian ya di go to XY ini. Nanti diisi aja berapa. Karena saya malas, nah saya lupa juga koordinat saya berapa, saya tebak-tebakan aja. Nah misalnya koordinat saya di sini, nah saya ambil tank ya. Nah ini saya ambil segini lah, nah segini kita ukur. Ini cukup panjang sih ini sih, kita ukur langsung. Nah itu sekitaran segitu, 4,6 sekian. Kalau nggak salah ini 4 kilo ya. Nah saya cukup. Oke, ini kita properties, kita kasih mau color dulu ya. Nah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa Windows image analysis. Image yang ini Barnas kita mau potong sesuai dengan rating kita. Nah seperti ini. Ini kita matikan. Nah jadi sisa ini. Nah ini kan sudah nih, cuma kita lihat dulu.
propertiesnya WGS 1984. Oke, mungkin sebenarnya nggak apa-apa sih koordinatnya itu, cuma kita hapus saja, kita ganti aja terlebih dahulu ya. Cara gantinya itu seperti ini, kita buka Ars Toolbox sebentar, agak ngelik dikit, kita matikan aja dulu data batasnya karena berat. Kita bisa ke data management tools, kita ke yang namanya projection and transformation, kemudian kita ke project define projection. Kita coba dulu ya, define projection. Kenapa sini, coba ya, akan bisa. Oke, sudah, kita cek lagi ya. Nah, sama aja. Oke, ntar ya, kita ke project cluster coba, karena saya juga agak lupa. Project cluster, oke, sini, oke, outputnya sini, coba. Oke, ini sudah di raster properties. Nah, ini sudah WGS UTM Zone 50N. Nah, ini sudah ya, kita pakai yang ini aja. Nah, ini kita hapus remove. Nah, kita pakai ini, kita ganti aja dah. Nah, ini ya, pakai ini. Kemudian kita kan pakai ini, dihapus saja rectangle tadi. Nah, kita kan mau pakai yang namanya point sampling untuk membuat kontur. Maka dari itu kita buat terlebih dahulu yang namanya poinnya ya. Caranya kita ke katalog dulu, kita cari yang namanya folder yang mau kita isi. Misalnya gimana ya, saya buat di download aja lah. Nah, di sini kita bikin new, save file, point, oke, point, kita di sini point. Saya tulis S ya, karena saya sudah pernah buat yang namanya point. Ini kita kasih ini WGS, oke. Ini set. Oke, nah ini kan sudah ada nih. Nah, kita lihat tuh, memastikan pakai koordinatnya itu project coordinate system. Oke, nice. Nah, ini sudah nih. Oke, kita start editing, continue, terus kita ke yang namanya ini create feature, create point. Nah, ini kita ambil poin-poin sini, di sini. Oke, nah ini kita blok, kita copy aja. Nah, kita cek, copy sini, copy sini, gitu terus. Cek, copy sini, copy sini, cek, copy sini, cek, copy sini, cek, copy sini. Nah, sudah ya. Nah, ini kan sudah ada nih titik-titiknya nih. Nah, kita matikan dulu. Kita matikan editannya, stop editing, yes. Oke, ini kan sudah ada nih poinnya. Open table. Nah, tapi kan di sini belum ada elevasinya apa. Nah, kita mau agar dia ada elevasinya, value nilainya. Ini kan masih poin biasa gitu kan. Nah, caranya kita ke search aja sih, kita search, terus kita tulis value. Bisa extract value to 4 points. Dari sini, kemudian kita ke point. Raster ini kan kita pakai yang ini ya, data bagus dah. Kita oke. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini coba kita bandingkan sama sebelumnya. Nah, ini kan sudah ada nih raster value nya. Nah, beda dengan yang point. Nah, nggak ada kan. Nah, jadi ini kita nggak pakai ini, kita remove aja. Oke, ini kita open table, kita add field, kita kasih nama dia testing. Double. Oke, ini
buat lagi upload namanya Norting. Udah masih ada kalau Norting, pokoknya Norting lah ya, pasti Norting. Sini kita ke kalkulasi geometri, x koordinat poin ini oke, meters oke. Ini sini dan ini nggak sama kita buat tadi. Kalkulasi geometri y ini pakai y ini oke. M oke, ini kan sudah nih string Norting test of value. Nah, kemudian ini kita select semua. Kita sudah select semua kan, kemudian ini kita copy select, kemudian kita ke Excel. Kita ke Excel dulu ya, kita mau edit berapa. Nah ini kayak gini, objek set. Lalu kita cari ada yang error, misalnya kalau error dia 999 ya. Ini nggak ada, oke bagus, kita oke sudah oke oke ya. Dan ini akan kita bawa ke LDT nanti. Nah data yang kita perlukan di LDT itu apa aja? Nah, jadi yang kita perlukan itu, saya cek dulu apa aja yang kita perlukan di LDT. Nah ini yang kita perlukan PENZT. Kita tulis di sini, kembali kita buat di set baru PENZT. P itu poinnya ini 1, 2 sampai bawah itu, kemudian E itu X nya, dan N itu adalah Y nya, dan Z itu adalah elevasi, T itu keterangan. Oke, nah ini tinggal kita copy bawah sini. Nah ini kita Ctrl C, oke, ini kita Ctrl V, ini sebelah lagi. Terus ini kita X nya kan, X kan listing kan X, kita copy, kita Ctrl V, baru udah oke udah, ini kembali I nya lagi ya, Ctrl C, terus kita Ctrl V, ini kita ambil elevasinya, restart ini Z nya, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian untuk T nya, keterangannya cukup klik G aja, G terus di sini ya, kita rapiin dulu ya, sini. Oke, ini sudah, ini saya di tengah, oke udah. Nah ini saya mau buat dia 3 angka barang koma. Nah seperti ini, kita Ctrl C sampai bawah ini, dan kita ke yang namanya notepad. Dari sini Ctrl V langsung kita setnya di setnya di file yang kalian tahu gimana ya, jangan sampai nanti lupa. Sini format 5 oke sudah, kita ke, nah ini sudah, kita ke LDT. Oke, cukup panjang ya caranya.
Nah, hasilnya tidak ya, hasilnya cukup memuaskan. Itu udah kaitannya ya. Nah, namanya kita kasih mungkin tes pelabuhan Ketikum. Create project buatannya yang baru. Ini kita ganti ke default meter ya, default meters. Nah ini beban nggak apa-apa lah, gitu aja. Sini namanya project information tes jelek. Oke, ini project folder. Oke, sip. Ini akad. Oke. Nah ini kita ganti ke sini. Next, ini terus nah ini North Azimuth. Oke, next ini custom. Oke, horizontal 1, vertikal 1. Oke, sudah, kita lanjut. Nah ini kita langsung kita ganti ke Indonesia. Cari namanya itu Indonesia East Kalimantan Mahakam Delta Area Samudra Datum. Oke, next. Ini next. Oke, next. Oke, finish. Bam. Oke, selesai. Create database tes. Oke. Sini ini kita hapus aja lah, menghalangnya. Oke, setelah itu kita ke import points. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah, ini PNZ delimited. Ini kenapa PNZ? Ya karena kita formatnya PNZ, PNZT. Oh, harusnya itu D ya, nggak apalah, PNZT ya. Format ininya koordinat ini oke. Oke. Nah ini kan dada kan. Oke, kita zoom dulu biar dia kelihatan. Zoom extend. Nah ini kelihatan ya poin-poinnya. Nah kemudian ini kita buat dulu, kita ke terrain. Habis dari terrain kita mau buat surface-nya ya. Kita klik new surface. Nah ini kita kesini. Oke, sudah ya. Oke. Create new surface. Kita rename surface saja. Oke. Nah ini sudah kan surface nih, sudah. Oke, kita ke sini, kita point files, kita klik kanan, baru add point. Nah add point, terus kita add point from AutoCAD object point entity. Nah ini kita block. Nah ini kita block, kita enter. Nah ini kan sudah nih. Nah sekarang kita build dia, kita taruh dia di sini, kita simpan di surface. Oke, boom, build.
Oke, ini sudah seperti ini, berarti kita bisa buat konturnya sudah. Create kontur dari surface. Oke. Nah, ini kan sudah muncul kontur yang dari poin-poin yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita buat dia, kita haluskan terlebih dahulu ya. Caranya itu seperti ini. Cek sini, terus kita ke contour style manager, contour ini spline curve, nah gini, labels and grips contours. Oke, boleh lah. Nah ini, nah dia seperti ini, lebih halus ya. Oke, kalau kita mau cari, oke sekarang kita mau buat crossnya itu seperti ini. Kita PL dulu ya, kita ambil garis lurus dulu sini. Oke, bikin kita buat section dulu, bikin layer baru, section. Oke, ini udah section, kasih warna merah ya. Oke, ini kasih ke section merah. Oke, sip. Nah ini kan sudah nih, kita bisa ambil, kita ekspor, kita import section, view quit section. Jangan quit, sorry. Kita ke terang, kita ke section, terus kita ke import. Nah import, klik garis, satu, description for sectionnya itu X1 ya. Ini satu vertical scale factor. Oke, kita taruhnya di mana? Taruh sini. Oke, ini min 13 berarti min 15. Nah, jadi di sini. Oke, sekarang kita buat gridnya ya. Caranya kayak gini. Terus itu kita ke sini, ke section lagi, kita import kita grid for section. Grid, kita klik. Ini ada tulisan nih di sini. Nah, ini bam 10, offsetnya 10. Oke. Nah ini juga ada tulisan nih di sini sebenarnya. Kita gedein dulu ya. Nah ini kita klik 100. Select. Oke, 100 coba ya. Nah ini 100, terus kita MA, Shopee. Nah oke, dan sudah nih. Nah kita cari nolnya di sini. Oke, ini kan sudah nih. Nah kita cari nolnya. Nah ini kan udah ada 0 di sini. Nah ini kita buat aja di sini. Kita offset.
offside. Offsetnya itu dia kan min 5 ya, berarti 5 juga ke atas biar dia 0. Nah nih, biar dia 0 aja, kan kita mau cari 0 nya. Ini kita cek nah ini kita bisa PL sorry. Kita buat new layer, garis 0. KPL. Oke, terus kita wait 10. Misalnya KPL startnya 1. Oke. Nih tarik sampai bertemu dengan garis kontur. Mungkin ini kita giniin aja dulu ya, saya lupa kasih warna. Nah ini kita ganti ke si ini. Ini kita ganti jadi merah aja dah. Kita ganti ini. Ini kita kasih ini. Kok section sih? Sorry garis 0. Nah ini garis 0 nih. Oke, ini kan sudah nih garis 0. Oke, sekarang kita bikin warna garis kita punya surface. Nah ini si surface kita buat aja di sini biru biar memudahkan. Nah terus kemudian kita cari di mana pertemuan antara garis merah dengan si ini. Kira-kira dia di mana? Ini di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini lah. Ini di sini. Oke. Nah itu kita gabung dari data password kita tadi. Ini saya buat lain dulu. Nah ini yang kita gunakan data password kita. Offsite misalnya nih ya, MSN kalian tuh 5, set 5 naik ke atas. Nah misalnya 5 juga nih dia punya HWL nya naik nih ya, buat layer baru aja sih, garis masuk gitu aja kali ya. Ini warna hijau. Oke, ini kita select, terus kita ganti ke password. Nah nih, oke ini sudah, kita CO. Kita kasih pas ke sini. Sip. Nah jadi di sini
sudah diketahui kita punya pasut sama garis di mana dermaga kita bisa seberapa panjang dermaga kita menjorok ke dalam. Dari data LWL ini kita bisa pakai untuk kedalaman kolam putar haknya ya. Nanti kita offset berapa, misalkan 8, nah maka kita offsetnya dari garis ini 8 ke bawah, sehingga itu merupakan daripada kedalaman anunya ya, kedalaman kolam putarnya. Kemudian kalau kita mau buat apa ya namanya itu, trafka, nah itu kan harus minimal di atas 1 meter ya kalau tidak salah saya dengar, mohon dikoreksi jika salah. Nah itu kita bisa offset dari garis HHWL ini ke atas. Nah kan kita sudah tahu nih kita punya JT-nya menjorok sampai sini. Nah itu kita coba kita cek berapa panjangnya, bisa kita cek dari sini dan sampai sini. Nah ini dan oke, ini kita klik aja nih, kita properties, kita lihat berapa panjangnya measure. Nah ini segini, ini kan satuannya meter ya, berarti dia sekitar 3 km. Wow, cukup panjang ya, cuman kan ini cuman soal dan latihan aja, belum tentu segini ya, belum tentu seperti itu ya, tapi setidaknya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang mohon dimaafkan, karena di sini saya juga masih belajar, bukannya ingin mengajari atau apa, tetapi hanya ingin menyimpan apa yang pernah saya pelajari, agar jika saya membutuhkan di kemudian hari saya tidak susah-susah lagi mencari. Oke, sekian dari saya. Jika ini membantu, saya sangat senang jika cukup membantu kita. Jika tidak ya tidak apa-apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.